Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang definisi, fungsi, dan sifat pemimpin. Yang pertama, ada pengertian pemimpin. Menurut Robert Tannenbaum, pemimpin adalah mereka yang menggunakan wewenang formal untuk mengorganisasikan para bawahan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menurut Dr. Andes Haji Malayu SP Hasibuan, pemimpin adalah seseorang yang wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan tugas untuk mencapai tujuan. Yang kedua, ada fungsi, yaitu pemecah masalah dan sosial. Fungsi pemecah masalah adalah fungsi ini berhubungan dengan tugas terhadap masalah yang dihadapi kelompok. Yang kedua, ada fungsi sosial yang berhubungan dengan kehidupan kelompok, yaitu memberikan dorongan kepada anggota kelompok untuk menciptakan suasana kerja bagi kelompok. Yang ketiga, ada sikap atau sifat pemimpin. Yang pertama, bijaksana, yang kedua, pengetahuan luas, dan ketiga, mampu berkomunikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori kepemimpinan situasional. Teori kepemimpinan situasional sering disebut sebagai teori kepemimpinan situasional Hersey-Blanchard. Setelah para pengembangnya, Dr. Paul Hersey, penulis The Situational Leader, dan Kenneth Blanchard, penulis One Minute Manager, di mana Hersey dan Blanchard menyarankan bahwa ada 4 gaya kepemimpinan utama. Yang pertama itu telling. Dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin memberitahu orang-orang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Yang kedua, gaya ini melibatkan lebih banyak hal antara pemimpin dan pengikut. Pemimpin menjual ide dan pesan mereka untuk mendapatkan anggota kelompok untuk masuk ke dalam proses. Dan yang ketiga itu ada participating. Dalam pendekatan ini, pemimpin menawarkan anggota kelompok untuk mengambil peran lebih aktif dalam menghasilkan ide dan membuat keputusan. Dan yang keempat ada delegating, di mana anggota kelompok cenderung membuat sebagian besar keputusan dan mengambil sebagian besar tanggung jawab atas apa yang terjadi. Hersey dan Blanchard mengidentifikasi 4 tingkat gaya kepemimpinan, yaitu M1. Anggota kelompok kurang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemauan untuk menyelesaikan tugas. M2. Anggota kelompok bersedia dan antusias, tetapi tidak memiliki kemampuan. M3. Anggota kelompok memiliki keterampilan dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas, tetapi tidak mau bertanggung jawab. M4. Anggota kelompok sangat terampil dan mau menyelesaikan tugas. Berikut kecocokan gaya kepemimpinan dengan tingkat kepemimpinan. Yang pertama itu ada kematangan rendah atau M1, dia sama dengan selling atau S1. Yang kedua ada medium maturi atau M2, dia sama dengan selling atau S3. Yang ketiga ada medium maturi atau M3, dia sama dengan participating atau S3. Yang keempat itu ada kedewasaan tinggi atau M4, dia sama dengan delegating atau S4. Oke, saya akan menjelaskan tentang materi pemimpin, memotivasi dan berkomunikasi. Keberhasilan dalam suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh strategi komunikasi organisasi. Dan keberhasilan komunikasi organisasi dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan seorang pemimpin, yang salah satunya memuat motivasi kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpin. Hubungannya antara motivasi, kepemimpinan, dan komunikasi dalam organisasi. Pertama, mempengaruhi aktivitas dalam organisasi. Setiap pemimpin yang memiliki motivasi yang kuat dan memiliki tujuan jelas, ia akan membuat berbagai rencana yang dapat mengantarkan organisasi pada tujuan dengan cepat dan maksimal. Yang kedua, efisien kegiatan. Memilih pemimpin yang cakap dan adanya hal yang harus diperhatikan. Pemimpin harus tahu strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dengan cara yang efisien. Ketiga, respek anggota. Penghargaan dari anggota adalah salah satu aspek yang tidak dapat diabaikan. Tanpa adanya penghargaan dari anggota, semua keputusan yang diberikan pemimpin tidak membuat anggota terlibat. Keempat, menumbuhkan semangat kerja. Suasana dalam organisasi sangat dipengaruhi oleh tokoh pemimpin, yaitu tokoh yang mendominasi dan menjadi citra dari organisasi tersebut.
Baik, setelah teman-teman saya menjelaskan tentang materi yang sebelumnya, selanjutnya saya Mutia ingin menjelaskan tentang materi yang keempat, yaitu membangun kepemimpinan yang efektif. Definisi pemimpin sendiri itu ialah suatu aset yang bisa mempengaruhi orang lain, mengaruhkan keinginan, kemampuan, kegiatan untuk tujuan bersama. Pemimpin yang efektif itu ialah pemimpin yang tidak hanya bekerja sendiri, tapi mampu untuk memanfaatkan berbagai potensi yang mengelilinginya. Kepemimpinan efektif itu bukan sekedar pusat kedudukan atau kekuatan, akan tetapi merupakan interaksi aktif antar komponen yang efektif. Sifat kepemimpinan yang efektif menurut Kate Dalvis itu yang pertama adalah intelijensi yang tinggi. Seorang pemimpin harus mempunyai intelijensi yang lebih tinggi dari bawahannya. Yang kedua itu adalah kematangan jiwa sosial. Pemimpin harus memiliki perasaan jiwa yang cukup matang dan mempunyai kepentingan serta perhatian yang cukup besar terhadap bawahannya. Yang ketiga itu adalah motivasi terhadap diri dan hasil. Seorang pemimpin itu senantiasa ingin membereskan segala sesuatu yang merupakan tugas dan kewajibannya. Yang keempat itu adalah menjalin hubungan kerja sama manusia. Pemimpin itu harus dapat bekerja secara efektif dengan orang lain atau dengan bawahannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, sifat kepemimpinan itu meliputi 3 hal. Yang pertama itu ialah ingar sosong tuludo, yaitu pemimpin di muka harus memberi teladan. Yang kedua itu adalah imadio mangun karso, yaitu pemimpin di tengah harus membangun prakarsa. Yang ketiga itu ialah tutwuri handayani, yaitu pemimpin mengikuti, mendorong dari belakang. Fungsi kepemimpinan yang efektif yaitu membantu mencapai sasaran organisasi, menggerakkan anggota menuju sasaran tersebut, mewujudkan interaksi dan keterikatan antar individu, memelihara kekuatan dan kohesi anggota. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.